Jemaat dipersilakan duduk kembali, shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini menampakkan diri kepada murid-murid selama 40 hari. Ya, mengapa harus menampakkan diri berkali-kali? Nah, rupanya murid-murid masih ada yang bimbang, masih ada yang ragu, belum mengenal siapa Yesus. Dan dalam satu perjalanan, nah, kita ya butuh terus mengenal Dia, mengenal Yesus Kristus. Nah, perjalanan menuju pengenalan yang sungguh-sungguh kita lihat dalam pengalaman murid setelah kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Sebelum kenaikan ke surga, Yesus berjumpa dengan murid yang sedang berjalan ke Emmaus. Lukas pasal 24 ayat 31 berkata begini, ketika itu terbukalah, padahal ya Yesus bersama dengan mereka. Yesus menampakkan diri kepada mereka, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, ada keraguan di jalan Emmaus. Mereka ragu. Ya, dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 15, dua murid ini berjalan menuju Emmaus. Ya, tetapi mereka larut dalam perbincangan tentang peristiwa yang baru saja terjadi, hingga mereka tidak menyadari siapa yang berjalan bersama mereka. Asik mereka berbicara-bicara, membicarakan apa yang sedang terjadi. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang mereka bicarakan adalah peristiwa yang baru saja terjadi. Ya, hari Jumat itu Yesus mati, kemudian hari yang ketiga bangkit, dan mereka berkata memang menampakkan diri, tapi kemudian dia tidak terlihat lagi. Ya. Nah, ada yang menghalangi mereka, mata mereka terhalangi. Murid-murid di jalan ke Emmaus, pas Lukas 24 ayat 15 berkata begini, ya, ketika mereka ya sedang bercakap-cakap dan bertukar, ya, bercakap-cakap dan bertukar pikiran, dikatakan di sana, ya, mereka tidak menyadari bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mari kita melihat Lukas pasal yang 24. Ya. Lukas pasal 24 ayat yang ke-15 berkata begini, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berjalan bersama mereka, tapi mereka tidak mengenal Yesus. Kadang-kadang Bapak Ibu secara ya teologi kita berkata, oh, aku tahu Yesus bersama dengan aku. Aku hafal ayat itu. Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau. Kita tahu, kita hafal. Tetapi praktek dalam perjalanan hidup kita, kita bisa merasa Tuhan tidak bersama dengan kita. Tidak ada Tuhan bersama dengan kita. Nah, ini adalah satu peringatan yang relevan bagi kita. Betapa mudahnya kita tidak menyadari kehadiran Yesus ketika kita terlalu fokus pada pergumulan dan masalah kita sendiri. Murid-murid fokus kepada apa yang sudah terjadi. Maka ketika Yesus bertanya, ada apa? Ya, ada apa? Nah, ayat 17 berkata begini, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, mereka bercakap-cakap. Ya, ingatan, perasaan, situasi yang mereka alami baru peristiwa hari Jumat itu dan hari yang ketiga itu. Tapi mereka dalam keadaan bingung. Kita kan gak ketemu Yesus. Ya, dan wajah mereka muram. Nah, rupanya kalau orang yang sedang bergumul, punya masalah dan pikirannya kepada pergumulan, kepada masalahnya, wajahnya muram. Aduh, gimana ya? Aduh, kok begini ya? Saudara pernah mengalami? Bapak Ibu coba lihat kiri kanan, ada yang muram wajahnya? Ada yang senyum?
Ada nggak yang memikirkan masalahnya tapi senyum-senyum? Iya, aku punya masalah. Pasti nggak ada. Coba orang yang lagi masalah, misalnya Bapak Ibu yang kerja ya, dimarahin oleh bos. Mulai dihina, pokoknya ngeri sekali. Nah, waktu pikiran kita ke situ, rasanya gini, jalan pun ada yang nyapa, halo apa, halo, nggak ada halo-halonya. Karena pikiran ke sana. Jadi murid-murid ya berjalan ke Emmaus, pikiran semua peristiwa itu. Yesus bilang, kenapa mukamu muram? Kamu nggak tahu apa yang terjadi ya? Nanya lagi. Ya, perhatikan. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Fokus kepada masalah kita, fokus kepada pergumulan kita, fokus kepada situasi yang terjadi. Tidak hanya menderita. Pada saat kegembiraan pun, ketika kita fokus kepada kegembiraan kita, kita lupakan Yesus yang bersama dengan kita. Ada orang yang gembira, senang, dia lupa tentang Yesus. Akhirnya kegembiraannya kebablasan. Boleh kita bergembira tapi jangan kebablasan. Ingat Yesus pada saat kita gembira. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, ingat Yesus saat gembira. Karena orang ketika gembira lupa Yesus, kebablasan, apa-apa saja, ya kehilangan kontrol ya. Ingat Yesus. Nah pun demikian ketika kita punya masalah, punya pergumulan, jangan lupa ingat Yesus. Ada orang dapat rezeki kalau bahagia ya, lupa Yesus, dia langsung, wah hebat, senang, dapat uang, dapat berkat. Akhirnya berkat salah guna, karena lupa Yesus. Ada orang karena menderita, karena susah, fokus kepada masalah, tidak menyadari Yesus bersama dengan dia. Murid-murid berjalan dan Yesus bersama dengan mereka, bersama-sama. Yesus dengar percakapan itu, apa yang tidak Yesus tahu. Tetapi ya Kleopas berkata, kamu satu-satunya orang yang tidak tahu ya peristiwa yang terjadi. Ya, fokus mereka adalah ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Pura-pura tidak tahu Yesus, padahal dia yang dibicarakan. Ya, jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Fokus, aduh, dia guru kita, Yesus, nabi yang berkuasa, diperlakukan seperti itu dan disalibkan. Jadi semua arahnya kepada peristiwa yang sudah terjadi, dan peristiwa itu adalah peristiwa yang tidak membahagiakan secara manusia. Perlu kita belajar Bapak Ibu, jangan sampai kita dalam hidup ini fokus kepada situasi kita. Kita lalai bahwa Yesus bersama dengan kita. Bahkan dia yang bersama dengan kita. Ironisnya jika masalah itu begitu berat dan luar biasa, akhirnya kita merasa sendirian kita dalam hidup ini. Ada lukisan yang sangat bagus sekali. Ya, di pantai ada telapak kaki itu ya, tapi hanya sepasang saja telapak kaki. Ya, kemudian digambarkan, ditanya telapak kaki siapa itu? Ya, karena hanya satu. Jadi ada seorang yang menderita, dia berkata, Tuhan, Engkau biarkan aku sendiri. Engkau tidak pernah menolongku. Engkau tidak peduli kepadaku. Ya, kemudian Tuhan bilang, kenapa kamu berkata seperti itu? Itu telapak kaki aku. Tuhan bilang, nah itu bukan telapak kakimu, itu telapak kakiku. Terus aku di mana? Kamu kugendong. Ya, kamu kugendong lah. Jadi kadang-kadang kita nggak nyadari kita sedang digendong Tuhan. Kita pikir itu telapak kaki kita. Wah, masalahku ini, masalahku ini, masalahku ini. Yesus tidak bersama dengan aku. Akhirnya mulai putus asa lah dalam hidup ini, atau kehilangan
pengharapan, ada keraguan-raguan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waspada. Jangan sampai kita yang hanya fokus dengan masalah kita, kemudian kita tidak menyadari Yesus bersama dengan kita. Apapun situasi yang kita alami, sesungguhnya Dia selalu bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, apapun masalahmu, katakan kiri kanan, apapun masalahmu, apapun keadaanmu, Yesus menyertaimu. Amin. Ini penting. Ya, Yesus berjalan bersama murid. Murid tidak tahu kalau itu Yesus. Mereka fokus dengan masalah. Manusia saat ini tergoda untuk fokus kepada masalah. Nah, ada ilustrasi orang berkata, "Bapak, besok kita ke gereja ya." Si bapak bilang, "Ngapain ke gereja?" "Ke gereja lah, ngapain?" "Besok hari Minggu." "Oh iya ya, besok hari Minggu." Kenapa? Karena tidak terpikirkan kalau besok hari Minggu. Yang dipikirkan besok kerja, besok ke sana, besok karena. Jadi maka ada lagu, apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam. Apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Duit. Maka seperti kereta api zaman dulu katanya. Beda kereta api zaman dulu dengan zaman sekarang, suaranya beda ya. Kalau zaman dulu susah, 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 duit, duit, susah, hidup ini susah, susah. Kenapa? Duit, duit, cari duit, enggak cari Tuhan. Tapi kalau sekarang enggak, sukses, sukses, sukses. Nah, orang mencari sukses, kebahagiaan, tapi di luar Tuhan juga salah. Kalau Bapak Ibu, kita mau sukses, amin. Tapi di dalam Tuhan, andalkan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita fokus dengan masalah kita, ya, terlalu asik dengan situasi dunia, membawa hati kita dan pikiran kita buta terhadap kehadiran ilahi, buta terhadap kehadiran Yesus. Para murid sibuk membicarakan krisis yang mereka alami, sehingga tidak memberi ruang untuk menyadari Yesus ada di tengah-tengah mereka. Wah, sedih sekali rasanya. Tapi fakta itu yang terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mengalami, saya pernah mengalami, pastilah. Terlalu berat rasanya sehingga orang berkata berdoa, berdoa. Allah sudah berdoa, gak ada pertolongan. Begini-begini aja, Tuhan mana? Jadi kita harus waspada. Yang kedua, ketika harapan kita belum terpenuhi. Ya. Jadi yang kita harapkan kan tadi seperti ini, tapi nggak terjadi. Nah, perhatikan di ayat 19. Kemudian dikatakan, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal, ini mereka mulai kecewa, tidak menyadari tentang Yesus, sulit mengenal Yesus. Padahal kami dahulu mengharapkan. Jadi harapannya tidak tercapai. Orang yang mengharapkan sesuatu dan harapan itu belum terkabulkan, waspada, di situ kita bisa lupa kepada Yesus. Artinya iman kita bisa tergoncang dan kita merasa, mana Yesus? Katanya dia sanggup menolong aku. Padahal Yesus bersama dengan kita. Tidak pernah tinggalkan kita, tapi fakta kita tidak merasakan bahwa dia ada. Yang kita rasakan adalah kekecewaan karena harapan kita tidak terkabulkan. Padahal kami dahulu mengharapkan, ya dikatakan mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tadi kan kami mengharapkan dia datang sebagai pemimpin, membebaskan mereka, umat Israel dari bangsa Roma. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Karena pemahaman mereka tadi secara dunia. Padahal Yesus datang berbicara tidak hanya masalah untuk kehidupan di dunia,
tapi terlebih masalah kehidupan yang akan datang. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ketika harapan tidak terwujud sesuai dugaan kita, keraguan mulai mengaburkan pengenalan kita akan Yesus. Ini fakta. Ada orang yang akhirnya, mana Yesus? Tuhanmu aja itu. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami apa yang diharapkan belum terwujud, kemudian kecewa kepada Tuhan? Itu bisa terjadi. Ya. Untuk itu, mari lihat kepada kebenaran firman. Ya. Lihat kepada kenyataan bahwa Yesus hidup. Yesus berkuasa. Kita harus waspada. Situasi tertentu dalam hidup dapat menjadi penghalang yang membuat kita tidak mengenal Yesus. Bahkan ketika Dia berjalan tepat di sisi kita. Bapak Ibu bisa merenungkan dalam perjalanan hidup ini, apa sih yang membuat saya akhirnya ragu-ragu sama Tuhan? Apa yang menghalangi mata saya tidak memandang kepada Yesus? Ya. Kadang-kadang kita terlalu memikirkan keadaan kita di dalam dunia. Ya, akhirnya kita tidak menyadari Dia bersama dengan kita. Kedua murid itu, ya, berkata, harapan kami tidak terkabulkan. Bagaimana kami bisa mengenal Tuhan yang bersama dengan kami? Karena harapannya tidak terkabulkan. Kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mata yang terhalang ini harus kita waspadai. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mereka berjalan bersamanya, Yesus hadir, nyata, dekat, namun mereka tidak mengenalnya sama sekali. Kita percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Dia ada di hati kita, Dia ada dalam hidup kita, bersama dengan kita. Tapi ada kalanya di titik tertentu, kita tidak sadar Dia ada bersama dengan kita. Kita mulai mengandalkan kekuatan kita. Ya, siapa di sini ketika baru bangun pagi langsung merasakan hadirat Tuhan dan terima kasih Tuhan Yesus, saya masih hidup. Masih hidup Bapak Ibu? Amin. Coba lihat kiri kanan, masih hidup? Apakah setiap pagi langsung berkata terima kasih Tuhan, masih hidup? Karena firman Tuhan katakan biarlah yang segala yang bernapas memuji Tuhan. Jadi kalau kita nggak memuji Tuhan, kayaknya nggak hidup, setengah hidup. Masih hidup? Haleluya. Jadi terus menerus ada Tuhan bersama dengan saya. Ada Dia yang bersama dengan saya. Bukan jarak fisik yang memisahkan, melainkan kondisi hati dan pikiran yang tertutup. Kalau sudah pikiran kita, ya tadi persoalan, pergumulan apapun hati kita, maka ada orang ketika kita layani, ayo datang sama Tuhan, enggak, pikirannya udah tertutup kepada Tuhan. Dia sudah mundur dari ibadah, mundur dari Tuhan, mundur dari persekutuan. Maka dalam Ibrani dikatakan jangan mengundurkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah, pertemuan-pertemuan ibadahmu, supaya jangan timbul akar pahit, supaya tidak menjauh dari Tuhan, supaya akhirnya jangan hilang. Tapi semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, kita perlu dalam perjalanan hidup introspeksi diri kita, apakah ada sesuatu dalam hidup kita yang saat ini menghalangi kita untuk mengenal Yesus. Bisa hobi kita, kesenangan-kesenangan kita, atau pergumulan yang sedang kita alami, atau cita-cita kita yang belum terkabulkan tadi. Dan ketika kita tahu hal itu, maka jangan izinkan hati pikiran kita fokus kepada hal-hal itu, tapi datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus, ya, berserah kepada Tuhan, andalkan Dia. Bagaimana keadaan murid-murid supaya akhirnya terbuka mata mereka? Ini yang penting, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terbukanya mata mereka melalui firman Tuhan. Teguran penuh kasih. Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu
sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Hai orang bodoh, mengapa lamban? Mengapa tidak mau terima firman? Ya, maka dijelaskan oleh Yesus bahwa itu semua sudah harus terjadi. Ya, di ayat berikut dikatakan begini, di ayat 25 tadi, kemudian ayat 26, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi solusi supaya kita yang menghambat mata rohani kita melihat Yesus, yang mau membuat kita fokus hanya kepada masalah, yang membuat kita susah karena harapan kita tidak terkabulkan, maka datanglah kepada firman. Pelajari firman, baca Alkitab, renungkan itu siang dan malam dikatakan. Jadi Yesus lalu menjelaskan seluruh kitab suci dari kitab Musa hingga para nabi, menyingkapkan kebenaran tentang dirinya. Inilah kunci pengenalan yang sejati. Firman Tuhan adalah terang yang menerangi siapa Yesus sebenarnya. Ketika kita membaca firman, kita tahu tentang Yesus, kemudian kita mengerti tentang kehidupan yang sedang kita jalankan. Dan kita tidak akan berkata, Yesus sudah tinggalkan saya. Termasuk dalam keadaan susah, menderita. Sebab firman Tuhan katakan apa? Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala situasi. Jadi Tuhan izinkan kita mengalami susah, ternyata mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada amin? Itu firman Tuhan katakan loh. Ya, tapi kan kita secara manusia ini nggak baik. Siapa berkata baik kalau dia sakit? Nggak baik lah. Siapa berkata itu baik kalau dia sedang usahanya susah? Nggak baik itu. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Ada maksud Tuhan. Supaya melalui peristiwa itu iman kita teruji. Ya, bukan karena semua baik-baik saja baru kita menjadi orang yang beriman. Keadaan susah pun tetap kita beriman. Amin. Ini yang dinamakan iman yang murni, iman yang teguh. Saya membaca berita di Nigeria, ya, dengan banyaknya orang yang dibunuh dan kemudian terjadi kebangunan rohani. Mereka berseru dalam nama Yesus, mereka memuji Tuhan luar biasa. Bapak Ibu nanti lihat di YouTube. Tetapi orang-orang yang percaya mempertahankan iman, banyak yang sudah mati. Digali tanah, dimasukkan mereka hidup-hidup, kemudian ditimbun. Apakah mereka berkata Tuhan tidak menyertai mereka? Tidak, mereka tetap memuji Tuhan. Tidak ragu tentang Yesus. Murid-murid berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Iya ya, dia beritahu kebenaran ya. Ya itu kan dikutip dari tulisan Nabi. Iya, pasti dia. Nah jadi baru mereka sadar, terbuka mata mereka ketika diingatkan akan firman itu. Nah, ketika kita dalam hal kesusahan atau pergumulan apapun yang hampir membuat kita lupa sama Tuhan atau mau membuat kita tidak mengenal Dia, mari datang kepada firman. Ya, renungkan firman. Maka firman itu akan membukakan pengertian kepada kita, mencelikkan kita. Kemudian kita paham tentang situasi yang kita alami dan kita berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Seperti lagu, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi, tetap kita hanya menyembah Yesus, dan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Tidak ada yang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebangkitan ya yang tidak boleh dilupakan. Ya. Inti dari iman Kristen adalah keyakinan bahwa Yesus yang disalibkan telah bangkit dari antara orang mati. Namun para murid mengalami kesulitan yang luar biasa untuk mempercayai hal ini. Itu sebabnya berkali-kali sebelum Yesus naik ke surga,
Yesus menampakkan diri. Ya, penyalipan jelas, mereka sudah lihat Yesus disalibkan di hadapan semua orang. Harapan para murid seolah-olah hancur. Ini yang membuat kedua murid asik dengan persoalan dan tidak menyadari Yesus bersama dengan mereka. Kemudian kita lihat hari yang ketiga, mereka berkata, oh dia sudah bangkit, tapi kami tidak melihat, kubur itu kosong. Berita dari para perempuan dan malaikat, namun masih banyak yang ragu-ragu. Bahkan salah satunya Thomas, sebelum aku jamah. Ya, dia sebelum aku sentuh dia. Dan 40 hari menampakkan diri. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3 berkata begini. Yesus berulang kali menampakkan diri dengan banyak tanda yang nyata untuk membuktikan ia hidup. Terus menerus. Yang hari Kamis nanti kita akan peringati, dia baru naik ke surga. Setelah murid-murid yakin, karena mereka datang berkumpul. Tidak ada keraguan, keyakinan yang penuh, pengenalan yang sungguh-sungguh lahir dari keyakinan yang teguh atas kebangkitannya yang nyata. Untuk itu tidak boleh ada keraguan kita kepada Yesus. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan pernah ragu kepada Yesus. Ya, kebangkitannya adalah dasar iman yang tidak tergoyahkan. Jangan goyah. Pengenalan kita akan Yesus terus menerus, ya, terus menerus. Kita lihat ketika mereka berjalan, masuk ke rumah itu, duduk, apa yang Yesus lakukan? Lukas 24 ayat 30, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya dan memberikannya. Ini adalah dalam tindakan mata mereka terbuka. Ini pernah peristiwa terjadi. Momen paling menentukan dalam kisah Emmaus terjadi bukan dalam perbincangan panjang itu, melainkan dalam sebuah tindakan yang sederhana namun penuh makna. Mata yang terbuka, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Pengenalan sejati datang melalui pengalaman yang nyata bersama Yesus, termasuk pengalaman-pengalaman yang pahit yang mungkin pernah kita alami. Semakin kita kenal Dia, amin. Semakin kenal Dia. Wah, misalnya begini, saya dalam kesusahan, nggak ada jalan keluar. Saya sudah berjuang ini dan itu. Tetapi ketika saya datang kepada Dia, mengandalkan Dia, ternyata sesuatu Yesus lakukan kepada saya. Nah, dalam peristiwa itu baru kita semakin mengenal Dia. Oh, ternyata Yesus membentuk saya dalam keadaan yang sulit ini. Semakin saya mengenal Dia. Jadi dalam segenap perjalanan hidup kita, Yesus bersama dengan kita. Dan di dalamnya kita lebih mengenal siapa Dia. Jadi tidak timpang pengenalan kita tentang Dia. Kenapa saya katakan tidak timpang? Yang timpang ini begini, ada orang berkata, ya, kalau semua diberkati. Wah, itu kita punya iman dan Yesus memberkati kita. Karena dilihat secara jasmani semua baik-baik. Tetapi bagaimana ketika ada terjadi penderitaan? Siap tidak? Nah, kalau tidak siap dan tidak terima tentang penderitaan yang Tuhan izinkan, nah itu timpang namanya. Ya, tetapi iman yang benar, kalaupun Tuhan izinkan ada penderitaan yang kita alami, padahal kita orang percaya, ya, kita tetap percaya kepada Dia. Ada amin? Memang secara manusia ketika ditanya mau yang senang-senang atau yang menderita, kita pasti menjawab yang senang dong, normal. Tapi ada maksud Tuhan. Ketika Tuhan izinkan hal yang sulit kita alami. Ya, pengenalan kita akan Dia di dalam segenap perjalanan hidup ini. Lihat, di situ ada Tuhan. Di situ ada Yesus. Ya, suka duka silih berganti itu hidup dan di situ ada Yesus. Maka andalkan Dia, berserah kepada Dia. Ya, dalam Lukas pasal 24 ayat 35, mereka segera kembali ke Yerusalem untuk menceritakan pengalaman mereka. Pengenalan yang nyata selalu menghasilkan kesaksian yang membara. Jadi waktu mereka sudah tahu itu Yesus, tidak lagi ragu-ragu, berita ini harus disampaikan kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada teman-teman yang lain. Mengenal Yesus. Peristiwa itu
membuat mereka begitu yakin. Mantap. Mereka ceritakan, coba waktu dia lakukan pembagian roti itu. Pernahkah kita mengalami hal itu? Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu memecah-mecahkan roti. Lukas 24 ayat 35. Melupakan perbuatan-perbuatan Yesus mengakibatkan kita sulit mengenal dia. Ingatlah selalu apa yang telah Ia lakukan dalam hidup kita. Apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidupmu. Ingatlah itu. Kalau kita ingat itu, kita tidak akan lupa dia. Karena kira-kira begini, saya ada seperti ini, itu karena Tuhan. Nah, gitu loh. Jangan, karena saya hebat, karena saya mampu. Karena si A, si B, bukan. Karena Tuhan, si A, si B hanya alat di tangan Tuhan. Apa yang kita buat ini hanya proses sarana untuk kita mendapatkan apa yang kita rindukan itu. Dan apa yang kita dapatkan itu adalah dari Tuhan. Amin. Dari Tuhan. Untuk itu, ya, kita melihat kisah Emmaus bukan hanya sejarah, tapi ini adalah cermin bagi setiap kita. Mari kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur. Kita, sungguh-sungguhkah kita mengenal Yesus? Sudahkah sungguh-sungguh Bapak Ibu mengenal Yesus? Apakah Bapak Ibu sungguh mengenal dia? Atau hanya sekedar tahu namanya, kisahnya, pengalaman Anda bersifat pribadi bagaimana? Apakah hanya karena keturunan? Hanya karena opa, oma, bapak, kak, mama Kristen, kita jadi Kristen? Jangan hanya sebatas itu. Memang itu bisa melalui itu, tetapi harus secara pribadi. Adakah keraguan? Atau pernah mengalami keraguan itu? Jika ada keraguan di dalam hati kita, itu satu tanda yang harus kita segera bertindak datang kepada Tuhan. Kita perlu kembali kepada firman dan perbuatannya. Lihat kembali kepada firman. Tidak ada satu jaminan kepada kita bahwa tidak akan ada keraguan. Saya mau berkata, karena apa? Karena kelemahan kita secara manusia. Ya, tidak selalu kita kuat mempertahankan iman kita. Ada kalanya udah nggak mampu, udah nggak tahan lah. Waduh, udah susah hidup ini gitu ya. Tapi ketika hal itu mulai menggoda kita, mulai menarik kita jauh dari Tuhan, yang kita lakukan datang kepada firman. Dan lihat, Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib bagi saya. Apa yang menghalangi? Apakah saudara Bapak Ibu ada yang menghalangi untuk datang kepada Tuhan? Mungkin kesibukan kita, kekecewaan kita, kelalaian membaca firman, atau hal-hal di sekitar kita. Jangan biarkan itu terus menerus. Ya, atau hobi kita membuat kita akhirnya mengabaikan Tuhan. Jangan biarkan itu. Kita akan berkata, saya mau mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Apakah Anda bertumbuh? Apakah Bapak Ibu mengenal Yesus semakin dalam lagi dari hari ke hari? Atau stagnan, berdiam, yang penting saya Kristen? Kebenaran firman Tuhan hari ini mau menolong kita. Mari, pengenalan kita akan Tuhan itu progresif, terus menerus. Termasuk ketika kita diberkati berlimpah-limpah, kita semakin mengenal dia. Termasuk ketika mengalami penderitaan, pergumulan, kesusahan, di situ pun kita sedang mengenal dia. Jadi dalam segala situasi yang ada, kita belajar dan diproses semakin mengenal dia. Dan akhirnya kita berkata, Yesus Kristus Tuhanku. Ya, aku akan mempertahankan iman percayaku sampai garis akhir. Amin. Ya, berbahagia yang bertahan sampai garis akhir. Itu kebenaran firman Allah. Sejenak kita berdiam diri di hadapan Tuhan.